Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya masuk golongan kanan. Golongan kanan adalah jalan keselamatan dari Allah di zaman ini. Jalan keselamatan yang Allah berikan penjagaan tertinggi Allah, karena pesan Allah akan berakhir dalam 2 bulan dari sekarang. Keselamatan dari apa, teman-teman? Keselamatan dari musibah bencana-bencana besar yang akan memenuhi alam semesta ini di masa kita sekarang ini. Dan agar kalian tidak diambil Dajjal saat kedatangan Dajjal tiba-tiba kelak. Setelah 2 bulan ini berakhir, teman-teman, Allah akan datangkan masa sulit. Kalian akan tertimpa musibah bencana yang akan memenuhi alam semesta. Tanda panggilan Allah, seruan-seruan Allah yang diabaikan. Perhatikan baik-baik ini, teman-teman. Kalian akan tertimpa musibah di alam semesta ini. Akan terjadi gempa-gempa besar di mana-mana. Tanah yang bergerak, menimbun, dan bencana-bencana besar lainnya yang akan merata di mana-mana. Perhatikanlah pesan ini, teman-teman, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bencana yang luar biasa besar yang akan merata di mana-mana. Dan saat sekarang ini adalah peringatan dari Allah. Peringatan terakhir dari Allah, karena Allah sudah memberikan pesannya selama lebih dari 24 purnama, teman-teman. Ini adalah fase terakhir golongan kanan, dan Allah hanya memberikan waktu, hanya tersisa 2 bulan lagi dari sekarang, yaitu fase terakhir golongan kanan, dengan saling berpesan dengan sabar dan saling berpesan dengan kasih sayang. Bukalah surah Al-Balad ayat 17 hingga ayat 20. Jangan lupa untuk saling berbagi pesan ini kepada seluruh orang-orang yang kalian kenali, agar kita semua selamat di zaman ini, agar banyak yang terpanggil untuk masuk golongan kanan sebagai jalan keselamatan dari Allah untuk kita semua, agar mendapatkan penjagaan tertinggi dari Allah atas peristiwa-peristiwa bencana-bencana besar yang akan terjadi, dan juga atas peristiwa besar yang akan terjadi nanti, termasuk kedatangan Dajjal yang akan kita hadapi, karena kita sekarang telah berada di batas zaman hampir selesai. Marilah bersama-sama kita simak risalah Allah berikut ini. Risalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah pesanku. Pesanku berbahaya dan menakutkan. Tidaklah datang kabar dari Tuhan kalian yang Maha Agung jika bukan di batas zaman. Ketahuilah, satu hal yang besar akan berlaku, dan takutlah kalian pada satu masa. Azabku merata di mana-mana. Kalian mendapatkan satu peristiwa, di sanalah kalian menyadarinya. Namun penyesalan tiada berguna. Telah aku Allah perlihatkan di dalam mimpi saksiku Ruqayyah. Dengan cara mimpi aku Allah memperlihatkan kepadanya. Aku Allah buka setelahnya, dan aku Allah takwilkan. Ingatlah kalian satu hal yang berlaku pada masa itu. Kalian tertimpa musibah di alam semesta, tanda panggilan yang diabaikan, diiringi kemarau yang panjang, dan anak-anak kalian yang kelaparan. Bahkan kalian tidak mendapatkan makanan dimanapun, selain kalian dalam kekeringan dan kelaparan. Aku Allah perlihatkan di dalam mimpi Ruqayyah hingga dia tidak peduli kepada dirinya. Aurat yang terbuka karena gempa, tanah yang bergerak, menimbun pakaian-pakaian kalian, dan kalian tidak peduli apapun selain perut anak-anak kalian terisi dan perut kalian dalam kelaparan, dan kalian berjalan dengan aurat kalian yang terbuka. Aku Allah ingatkan kalian, pesanku akan berakhir 2 purnama. Aku Allah tutup pintu golongan kanan dengan cara saling berpesan dengan sabar dan berpesan dengan kasih sayang. Itulah golongan kanan. Saling mengingatkanlah kalian dan saling menyampaikanlah kalian. Pesanku bukan untuk diabaikan. Azab akan merata di mana-mana. Lihatlah bencana-bencana di sekeliling kalian. Tidakkah kalian menyadari pesan yang kalian temui memberikan peringatan? Kalian ingin aku Allah memberikan kabarku kepada ahli fuqaha, dan kalian berlarian dengan takutnya seakan-akan kalian beriman kepada manusia yang tidak bisa memberikan kalian ampunan. Aku Allah memiliki saksi. Saksi-saksiku menyampaikan pesan dariku Allah. Dan tahukah kalian, di antara saksiku ada lagi saksi-saksi. Mereka berjumlah dalam hitunganku. Aku memilihnya. Aku Allah mengumpulkan hamba-hamba yang tergolong beriman kepadaku. Allah bersaksi terdahulu sebelum golongan kanan, dan mereka hanya sedikit. Aku Allah kumpulkan mereka dari berbagai negara untuk mereka menyampaikan pesanku di negeri-negeri mereka. Bisakah saksiku melakukan itu?
Sungguh tidak seorang pun mengetahui rencanaku selain mereka menjalankan perintahku. Sesungguhnya salah satu di antara mereka telah ingkar kepadaku karena saksiku tidaklah bisa ditundukkannya. Tidaklah aku Allah bersaksi, jika bukan kalian telah berada di akhir zaman hingga sampai pada batas zaman akan selesai. Seorang hamba pilihanku ingkar, hingga dia berada dalam kesesatan dan mereka sedang mengumpulkan umat. Hanya saja mereka tidak akan mampu. Aku Allah menjaga dari mereka yang mengada-adakan ketentuan yang baru dan mengatakan dialah Rasulullah dan kelak dialah Isa ibnu Maryam. Dia berkata dusta. Isa ibnu Maryam akan mendarat pada tubuhnya dan terjadilah dia Isa ibnu Maryam, dan para wanita-wanita dijanjikannya pernikahan sehingga mereka menunggu masa itu terjadi. Sesungguhnya dia tidaklah Rasulullah dan dia tidaklah Isa ibnu Maryam. Dia salah satu bagian hamba yang ingkar, dan aku Allah telah sebut dia akan menjadi Ad-Dajjal, dan kaum ingkar pula pengikutnya. Wahai Ruqayyah, bukalah surah An-Nur ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Sungguh aku Allah memiliki saksi, dan seruanku tertulis untuk seorang laki-laki tidak mengaku Nabi dan Rasul. Semua ketentuanku aku Allah sampaikan melalui saksiku, namun dia dengki. Sesungguhnya tidaklah ada sebutan Rasulullah, dan keinginan yang menyimpan dalam pengakuannya Isa ibnu Maryam akan mendarat di dalam tubuhnya saat turun ke bumi. Sedangkan aku Allah perlihatkan pada Ruqayyah Isa ibnu Maryam turun ke bumi diapit dua sayap malaikat, dan sungguh ketika mereka akan menyentuh bumi, aku Allah perlihatkan mereka dua malaikat merubah diri menjadi manusia, dan aku Allah berikan mimpi itu sejak dahulunya sebelum aku jadikan dia saksi. Tidaklah aku buka mimpi-mimpi saksiku jika tidak berada di batas zaman, dan semua akan berlalu hingga ajalnya. Aku Allah buka mimpi-mimpi saksiku, itulah aku Allah benarkan, dan tahukah kalian, itulah mimpi yang benar, salah satu bagian kenabian. Aku Allah berikan takwilnya, dan akulah Allah yang berbicara padanya sejak kecilnya. Sesungguhnya aku Allah berikan ucapanku sebagaimana aku Allah berbicara kepada Musa. Namun dia terhubung denganku karena dia cahaya Ahmadku. Tidaklah kalian memahaminya selain patuh kepadaku Allah. Bukalah surah Nuh ayat 9 hingga 10 wahai Ruqayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Sungguh itu telah berlaku sama. Sesungguhnya kalian telah berada di zaman yang besar huru-haranya. Jika kalian tidak mengikat diri kalian dengan iman kepadaku Allah, iblis yang berada pada diri kalian merayu dengan tipu daya, melenyapkan kebaikan dariku, dan kalian menyangka ini kesesatan. Sungguh buatlah semisal untuk kalian bisa melakukan, dan buatlah semisal, dan panggillah orang-orang datang kepadaku. Tapi kalian mengada-adakan ketentuan yang bukan dariku. Sungguh kalian akan berada pada kobaran api neraka jahanamku dengan keabadian. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.